Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Dwi Cahyani dari kelas ESJ semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang bertemakan Pegadaian Syariah dengan judul Strategi terhadap permasalahan yang mempengaruhi produk gadai syariah tahun 2020 pada PT Pegadaian atau Persero. Landasan normatif. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha gadai, mengartikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh perusahaan pegadaian atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau kuasanya sebagai jaminan atas pinjamannya. Berdasarkan pasal 1150 Kitab UU Hukum Perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada debitur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Sedangkan Islam mengartikan gadai sebagai perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Rahan berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Perusahaan pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pemerintah yang diatur dan diawasi oleh OJK. Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian atau Persero, di samping unit layanan konvensionalnya. Landasan operasional pegadaian berbasis syariah di Indonesia diantaranya berdasarkan Al-Quran, hadis, regulasi fatwa di SNMUI, dan kaidah fikih. Di dalam Al-Quran telah disebutkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Ayat tersebut menyebutkan bahwa dalam berpiutang hendaklah memiliki barang tanggungan untuk menjaga apabila pihak berutang tidak bisa membayar tepat waktu, sehingga barang tanggungan tersebut dapat dijual untuk melunasi utangnya. Dan juga teruntuk para saksi untuk tidak menyembunyikan, memalsukan, bahkan berdusta, di mana persaksian palsu adalah dosa besar dan telah dipertegas dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135. Adapun di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mempraktekannya di Madinah dengan menggadaikan baju besi beliau untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Keabsahan pegadaian syariah juga didasari oleh ijma' para ulama. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, bahwa para ulama sepakat tentang kebolehan akad rahan tanpa ada seorang pun yang menolaknya. Dalam menjalankan operasional pegadaian syariah berlandaskan pada fatwa-fatwa di SN, undang-undang, dan peraturan pendukung lainnya. Yang pertama, Fatwa DSN nomor 25-DSN-MUI-3-2020-2002. Di dalamnya, fatwa ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum dalam pegadaian syariah. Di antaranya, murtahin selaku penerima mempunyai hak untuk menahan marhun, yaitu barang gadai, sampai semua utang rohin selaku yang menyerahkan barang itu dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rohin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Lalu, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Adapun ketentuan penjualan marhun, apabila jatuh tempo, marhun harus memperingatkan rohin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rohin tetap tidak dapat melunasi utangnya,
maka marhun dijual paksa melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Yang kedua, ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/3/2002. Fatwa ini memperbolehkan rohen emas yang didasarkan dengan prinsip rohen yang telah dijelaskan pada Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/3/2002. Fatwa ini mengatur ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai, di mana ongkos yang dimaksud besarnya berdasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan dan biaya penyimpanan berdasarkan akad ijaroh. Lalu, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 68/DSN-MUI/3/2008. Fatwa ini mengatur tentang ketentuan rahen tasjili. Dalam fatwa ini dijelaskan ketentuan yang boleh dilakukan dalam rahen tasjili, baik ketentuan umum berdasarkan Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/3/2002 maupun ketentuan khusus yang diatur dalam fatwa ini, yakni Fatwa DSN nomor 68/DSN-MUI/3/2008. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah rohin menyerahkan bukti sah kepemilikan tanpa memindahkan kepemilikan barang dan memberikan kewenangan kepada murtahin untuk melakukan penjualan barang jaminan apabila saat jatuh tempo tidak melunasi utang. Pemanfaatan barang jaminan oleh rohin harus dalam batas wajar sesuai kesepakatan. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang ditanggung oleh rohin berdasarkan akad ijaroh, di mana besarnya biaya tidak dikaitkan dengan jumlah utang rohin. Selain itu, murtahin dapat mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran real, termasuk biaya asuransi ditanggung oleh rohin. Sedangkan peraturan dalam undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, itu terdapat beberapa aturan yang berhubungan dengan syariah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1.13. Pasal ini menjadi acuan dalam pendirian pegadaian syariah di Indonesia. Pemerintah dengan resmi melegalkan aktivitas gadai berbasis syariah untuk dapat beroperasi di Indonesia. Undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini merupakan payung yuridis dalam memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan perlindungan hukum. Undang-undang ini berisi hal-hal yang mengikat pegadaian, di antaranya azas, tujuan, fungsi perizinan, anggaran dasar, kepemilikan, jenis kegiatan, tata kelola pengelolaan risiko, dan banyak lagi. UU Perbankan Syariah memberi kebebasan ruang dan gerak bagi bank syariah ataupun pegadaian untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam berbagai produk dan layanan serta memberi rambu yang jelas dan tegas, termasuk mengatur sanksi pidana dan sanksi administratif kepada perbankan syariah ketika melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Peraturan pendukung lainnya ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 yang merupakan landasan hukum untuk pengawasan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian dan perlindungan kepada konsumen. Di sini dijelaskan bahwa bentuk badan hukum pegadaian itu dibagi menjadi dua, yaitu perseroan terbatas dan koperasi. Kepemilikan perusahaan pegadaian harus sepenuhnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia
pemerintah, dan warga negara Indonesia. Perusahaan Pegadaian dilarang untuk dimiliki sebagian ataupun seluruhnya oleh warga negara asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali kepemilikan langsung maupun tidak langsung tersebut dilakukan melalui bursa efek. Selanjutnya, problem empiris pegadaian syariah di Indonesia. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, membuat operasional perseroan secara umum mengalami gangguan. Bukan hanya karena adanya pembatasan jam kerja dan jumlah karyawan yang diperbolehkan hadir di kantor, namun operasional outlet Pegadaian juga terkena aturan pembatasan tersebut. Namun, menurut data dari laporan keuangan Pegadaian tahun 2020, kinerja bisnis Gadai Syariah pada tahun 2020 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Rekening bisnis Gadai Syariah mengalami pertumbuhan sebesar 1,28% dan juga mengalami peningkatan omset sebesar 18,10%. Meskipun secara umum, bisnis Gadai Syariah mengalami pertumbuhan yang cukup baik, namun terdapat beberapa penurunan produk Gadai Syariah. Hal ini karena beberapa masalah atau tantangan yang dihadapi oleh PT Pegadaian pada tahun 2020. Tantangan atau masalah yang dihadapi khususnya dalam bisnis Gadai Syariah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pandemi COVID-19 yang mengakibatkan melemahnya perekonomian dan menurunnya daya beli masyarakat. Yang kedua, semakin meluasnya bisnis kompetitor. Yang ketiga, adanya program-program pemerintah yang menjadi solusi alternatif keuangan bagi masyarakat. Yang keempat, permintaan masyarakat terkhusus kaum milenial terhadap pinjaman berbasis gadai yang cenderung menurun. Analisis. Dalam menghadapi situasi di tengah pandemi COVID-19, Pegadaian melakukan strategi dengan melindungi SDM-nya, yaitu tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya, karena SDM bagi Pegadaian itu sangat penting. Pegadaian dalam meminimalisir penularan COVID dengan membentuk tim gugus tugas yang memantau kesehatan karyawan secara berkala dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di setiap outlet, dan juga terpaksa menutup outlet untuk sementara yang dinilai memiliki resiko tinggi penularan COVID-19. Adapun strategi yang dilakukan Pegadaian dalam menghadapi tantangan di tengah pandemi pada bisnis Gadai Syariah, di antaranya yang pertama, program Rahan Peduli yang memberikan diskon muknah pemeliharaan sebesar 100% untuk nasabah dengan pinjaman maksimal 1 juta selama 90 hari. Lalu pemberian tarif khusus Rohan untuk nasabah prioritas atau nasabah hasil takeover dari kompetitor. Yang ketiga, pemberian fasilitas rollover tarif khusus kepada nasabah yang melakukan perpanjangan Rohan lebih dari 105 hari untuk meminimalisir jumlah MDPL. Yang keempat, pemberian penundaan cut-off untuk nasabah Rohan selama 30 hari dan 1 periode atau 10 hari bagi nasabah yang terdampak COVID-19. Yang kelima, perubahan kolektabilitas Rohan dari per 15 hari menjadi 30 hari, pemberian diskon biaya pemeliharaan MDPL Rohan dengan tujuan nasabah melakukan pelunasan ketimbang dilakukan lelang. Yang ketujuh, penyempurnaan sistem Rohan tabungan emas. Yang kedelapan, meningkatkan jumlah agen syariah serta peningkatan kualitas agen melalui catering agen syariah. Yang kesembilan, menyelenggarakan seminar akbar Arum Haji di kota-kota besar di Indonesia sebagai upaya literasi kepada masyarakat muslim tentang layanan pembiayaan haji Pegadaian. Yang ke-10, menyelenggarakan program mitra dakwah yang merupakan program pemberian insentif kepada tokoh masyarakat
atau ketua lembaga keagamaan yang mampu mereferensikan nasabah baru Arum Haji. Yang ke-11, perluasan bisnis rohan dengan adanya produk baru yaitu Arum Safar yang memberikan fasilitas pembiayaan perjalanan rohani kepada masyarakat. Yang ke-12, pengembangan fitur pada Pegadaian Syariah Digital untuk melakukan pengajuan produk Arum Haji melalui aplikasi. Maka, dari hasil yang saya paparkan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu Pegadaian Syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Di tengah pandemi, langkah pertama yang diambil pada PT Pegadaian yaitu mempertahankan SDM dan menerapkan protokol kesehatan secara tetap. Strategi pada bisnis gadai syariah yaitu memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menggunakan dan mengakses produk gadai syariah. Kemudahan ini berupa pemberian diskon, biaya pemeliharaan, perubahan kolektibilitas, penambahan agen, dan penundaan cut-off pada nasabah terdampak COVID. Selain itu, strategi Pegadaian dalam menarik minat masyarakat dengan melakukan seminar, mengadakan event, dan mengembangkan fitur digital untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam produk pegadaian berbasis syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.